Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Kurniawan dari Prodi Sistem Informasi Manajemen dengan info 479552448. Yang saya hormati dosen pembimbing Bapak Dedi Firmansyah Kurniawan, Eskom, dari mata kuliah program berbasis desktop. Tujuan pembuatan video ini untuk mengerjakan tugas 2, yaitu untuk membuat aplikasi manajemen perpustakaan. Tujuan pembelajaran ini yang pertama mampu mengimplementasikan program tipe data, variabel, identifikasi dan keyword dalam kelas, objek, dan metode. Terus mampu mengimplementasikan array atau string dalam metode. Terus yang ketiga, mampu mengimplementasikan struktur keputusan untuk memproses data. Yang keempat, mampu mengimplementasikan struktur mengimplementasikan struktur pengulangan seperti for, terus will, dan for will. Soal tugas yang pertama itu menginput data buku, terus yang kedua meminjam buku. Pada input data buku ini, program harus memiliki data buku perpustakaan yang disimpan dalam array. Setiap buku harus memiliki judul, penulis, kategori, dan status tersedia tersedia atau dipinjam. Terus minimal terdapat 4 buku dari masing-masing kategori seperti fisik, non-fisik, nama, kategori sejarah, sama teknologi dan sejarah. Terus yang kedua, peminjaman buku. Pada peminjaman buku ini, program harus memungkinkan pengguna untuk meminjam buku berdasarkan daftar buku yang tersedia. Pengguna dapat memilih banyak buku untuk meminjam hingga mereka memutuskan untuk selesai. Jika buku yang dipilih tidak tersedia, sistem akan menginput ulang hingga buku yang tersedia dipilih. Contoh nomor input dan pinjaman, buku program dan pemrograman, buku algoritma dan pemrograman, status dipinjam. Terus yang ketiga, pengambilan buku. Program harus mengambil buku. Program mungkin pengguna untuk mengambil buku, pengguna dapat memasukkan judul buku yang akan dikembalikan dan status buku akan diubah menjadi tersedia. Jika buku dikembalikan tidak ada dalam data peminjaman, sistem akan meminta ulang. Terus yang keempat, menghitung denda keterlambatan. Terdiri dari jika buku dikembalikan lebih dari 7 hari, maka pengguna akan dikenakan denda sebesar 5.000 per hari keterlambatan. Total denda akan ditampilkan setelah buku dikembalikan. Untuk menghitungkan denda adalah 3 hari keterlambatan. Dendanya 500.000. Mencetak struk peminjaman dan pengembalian. Program harus mencetak struk peminjaman dan pengembalian yang berisi daftar buku yang dipinjam atau dikembalikan, status buku setelah transaksi dilakukan, jika ada denda terbatal akan dikembalikan, denda akan ditampilkan. Yang keenam itu manajemen data buku oleh admin perpustakaan. Program harus memiliki fitur peminjaman buku termasuk penampilan buku baru, mengubah informasi buku seperti judul, penulis, kategori, dan tersedia. Yang selanjutnya itu menghapus buku dari daftar. Navigasi menu harus memungkinkan pengguna untuk mengembalikan ke menu utama. Saat mengubah atau menghapus buku, sistem akan meminta konfirmasi sebelum eksekusi. Jika input yang diberikan tidak valid, sistem akan terus meminta ulang. Kita ke programnya.
di sini import data Java yang saya gunakan itu import data Java util. Di sini itu digunakan untuk kan saya menggunakan tanda bintang. Nah, itu digunakan kegunaannya ini untuk list untuk menyimpan koleksi buku, semua buku dan buku peminjam. Terus Asma pengelola buku berdasarkan kategori buku, terus scanner terus sama data sama map sama array comparison. Nah, sini kelas bukunya saya ada judul, penulis, kategori tersedia, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, nama peminjam. Nah, di sini saya membuat public buku yang terdiri dari string, judul, penulis, dan kategori bernilai true. Nah, di sini tuh membuat buku baru untuk dalam program baru dibuat. Ini kayak terus untuk program baru. Nah, di sini kan kayak belum tersedia bukunya. Terus di sini tuh diperuntukkan untuk admin purpose. Terus saya kayak tadi terus di sini awal peminjamannya saya buat seperti ini, tanggal peminjam, nama peminjam, bernilai fase. Kenapa saya beri nilai fase? Karena kalau saya beri nilai itu sistem harus membaca sesuai tanggal pada program komputer, kayak misalkan tanggal berapa, jadi kayak ada sulit pada saat pengembaliannya. Tuh kayak sistem membacanya enggak telat mulu kan. Di sini pas di soal kan ada di kasus bahwa ada buku yang terlambat 3 hari dengan total denda 5.000. Nah, di sini saya menggunakannya saya menggunakan flash untuk kayak kita ngisinya manual gitu pas pada peminjaman bukunya. Terus saya menampilkan informasi buku awal untuk mengetes data apakah buku yang sudah dimasukkan sudah masuk apa belum. Terus metode awal pengembaliannya saya buat seperti ini dulu untuk awal saja. Public class-nya saya beri nama perpustakaan kita dengan struktur data untuk peminjaman buku ini. Di sini sebelumnya saya mau maaf karena proses pembuatan programnya saya tidak menampilkan karena untuk memotong durasi video, karena pada tugas 1 saya menampilkan proses pembuatan kodenya, tapi durasi tidak cukup untuk menjelaskan program yang saya buat. Jadi pada kasus tugas 2 ini saya langsung ke pembahasannya pada program yang saya buat. Terus untuk input atau output datanya saya menggunakan scanner sama simple data. Nah, yang tadi saya bilang pada peminjaman buku ini saya gunakan flash karena di sini saya menulis data format peminjaman bukunya saya tulis manual. Terus saya instalasi data bukunya, bolehannya, terus tampilan pertama pada
awal output pada awal program terisi seperti sistem manajemen perpustakaan kita terdiri dari tampilan data buku, peminjaman buku, pengembalian buku, terus manajemen buku teruntuk ini hanya untuk admin perpustakaan, terus laporan peminjaman bukunya juga untuk admin perpus, tapi usaha juga bisa menampilkan biar nggak terjadi bentrok itu untuk meminimalisir bentrok. Kayak misalkan dia mau ngeliat buku ini tersedia atau enggak bukunya, terus looping yang digunakan, terus ketika selesai pada looping kan transaksi sudah selesai, saya beli input kasih telah menggunakan pada sekarang user kayak salah ngisi, yang kan saya user salah nulis nih, kan sini kan ada pilihan 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus usernya kayak salah ngetik kan, kayak dia milih entah 11, 7 kemudian dan tidak saya tampilkan pilihan tidak valid, saya akan coba lagi. Yang dihasilkan ini adalah studi kasus yang pertama dulu, kita pinjaman tampilkan data dua sekarang nama sekarang buku yang indah struk yang keluar, nama peminjam Rafli, tanggal peminjamannya tanggal 1 bulan 2 2025, buku yang dipinjam itu ada 25 dan pemrograman. Terus sini sudah diperingatkan harap kembalikan buku sebelum 7 hari untuk menghindari denda. Terus kita sudah selanjutnya kedua pinjam buku, namanya misalkan buku yang pinjam itu buku algoritma dan pemrograman buku yang sedang dipinjam silakan buku ini sedang dipinjam, silakan pilih buku lain. Terus yang ketiga, terlambat 3 hari dari terlambat 3 hari dari minimal pengembalian yaitu 7 hari. Jadi itu sekarang namanya sekarang pinjam, jadi tanggal 1
Ini judul bukunya. Nah, di sini langsung keluar. Terlambat 3 hari, dendanya 15.000. Nah, struk yang dikeluarin itu nama peminjamnya Rafli, si Rafli, tanggal pengembaliannya tanggal 11, terus buku yang dikembalikan, buku ritma, tanggal peminjamannya di tanggal 1, status berhasil dikembalikan, dan total denda yang harus dibayar 15.000 sesuai sama studi kasus soal cetak pembalian. Oke, sekian pembuatan tugas 2 ini. Jika ada perkataan yang kurang jelas, saya meminta maaf. Saya meminta pembimbingannya kepada tutor untuk memudahkan dalam pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat kepada tutor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.